Tang Yi, kau tidak tahu malu. Aku ini istri kakakmu. Berani kau lakukan ini padaku? Perbuatan semacam ini? Aku yang melakukannya. Tidak. Sebagai pasukan khusus negeri naga, aku tak mungkin lakukan hal ini. Siapakah kau? Mengapa kau ingin mencelakaiku? Apa yang terjadi? Meski berstatus tuan muda, di keluarga Tang, dia dianggap sampah. Keadaannya sangat menyedihkan. 3 tahun lalu, kakek keluarga Liu jatuh miskin. Tanpa beban, Tang Jing membuka kedoknya. Dia membuka kedoknya sepenuhnya. Dia bawa Yan Shuangyu, teman kecilnya, dan 3 anak mereka kembali ke keluarga Tang. Putri, Ibu, Aku pindah dunia. Jadi pemuda di dinasti Yan Agung, putra menteri karyawan. Akhirnya ibu jatuh sakit. Dan tak lama kemudian meninggal. ibu, Pemilik tubuh asli ini penakut, tak berani melawan. Bahkan saat Kaisar menawarkan perjodohan untuk keturunan Tang, peluang emasnya untuk bangkit, dia tak berani memperjuangkannya. Malahan Yan Shuangyu takut ia merebut kesempatan itu, merusak namanya terlebih dahulu, lalu menyingkirkannya. Kau mati sebagai pengecut, meninggalkan musuh membahayakan adikmu. Tenang saja, adikmu akan kujaga untukmu. Tang Yi, aku ini istri kakakmu. Bagaimana kau berani memperlakukan aku begini? Diam kau. Si lemah ini seharusnya gentar dan bersujud minta ampun padaku. Berani sekali kau membentakku. Untunglah, wajahmu sangat buruk rupa. Syukur kau gagal wujudkan niat kotormu. Kalau tidak, hidupku akan terus-terusan jijik. Sial, beraninya kau sebut aku buruk rupa. Tolong, selamatkan aku. Ada pelecehan. Tang Yi, apa sebenarnya yang kau lakukan? Tang Yi, dasar pengkhianat. Dia adalah kakak iparmu. Berani kau lakukan ini? Perbuatan tak terhormat? Serahkan padaku. Kakak iparmu ada di sini. Berikan padaku. Kau tamat, keluarga Tang akan menjadi milik kita. Kau masih berani menghalangi? Tang Yi, kau berani memukulku? Kau melakukan perbuatan tak terhormat. Masih berani memukulku? Aku akan laporkan pada ayahku. Kakak kedua sangat dermawan. Demi menjebakku. Bahkan kau mengabaikan nama baik perempuanmu. Kuhargai itu. Kau? Moodku hari ini buruk. Tahan rasa sakitnya. Tang Yi, kau? Apa maumu? Aku tak akan mempermasalahkanmu lagi. Cepat pergi. Tapi, aku akan menuntut kakak ipar. Membuat skenario menjebakku, lalu bersikap bak pahlawan sambil berkata, tak mempermasalahkanku. Berani sekali kau. Kini, kakak ipar, tak perlu permasalahkan aku. Apa masih bengong? Serbu mereka. Pergilah mengadu. Laporkan sesukamu.
Aku menanti di sayap barat, menunggu ayahmu mencariku. Kebetulan, aku pun ingin menghadapi si keji yang memanjangkan selir dan menelantarkan istri. Berani-beraninya malas. Berani, sentuh dia lagi. Kupelintir lepas kepalamu dan tendang seperti bola. Wah, tidak. Ternyata kakak sudah tahu ya. Kakak datang ya. Kakak, ini salah Yinin. Yinin membuat Momo marah. Tolong, jangan marah pada Momo ya. Yinin akan giat menggosok toilet. Tidak usah dibersihkan. Mulai sekarang, selama kakak ada, Yinyin tidak perlu melakukan apa pun. Bahagia saja menjadi bidadari kecil. Masih berpura-pura. Cepat bangun. Jangan malas di sini. Hidup dengan tenang tidak enak, nekat mengusir aku. Pangeran keempat, hamba tua diutus Nyonya Utama, mendidik Nona Yinin. Ini metode pendidikan tua. Bila pangeran keempat tidak setuju, sampaikan langsung pada Nyonya Utama. Berani adu. Cukup Nyonya Utama membisikkan beberapa kata pada tuan muda, dan kau dapat hukuman terberat. Kakak, salahku. Jangan temui wanita itu. Baiklah. Dengarkan Yinyin, kakak tak akan temui dia, wanita itu. Nona Yinyin, selama ini kuajarkan tata krama padamu, semua sia-sia. Wanita itu, dia Nyonya Utama keluarga Tang, ibumu. Kau sebut wanita itu terus. Sungguh tak tahu aturan. Apa maksudmu, pangeran keempat? Jangan ikut campur urusan hamba tua ini dalam mendidik Nona Yinyin. Kalau Nyonya Utama dan tuan muda tahu, pangeran keempat bisa celaka lagi. Dengar, adikku Yinyin. Apapun yang terjadi nanti, jangan takut. Kakak akan jaga kamu mulai sekarang. Tak ada yang bakal sakiti kamu. Tak seorang pun berani menyakitimu lagi. Iya kakak, aku tidak takut lagi. Pergilah duduk di sana. Lihat kakakmu membalaskan dendammu. Suka mendidik orang dengan cambuk, ya? Kebetulan aku juga suka. Tang Yi, apa maumu? Aku orangnya, Nyonya Utama. Baru saja di sayap timur, ku hajar pasangan Tang Hao hingga mereka tak bisa hidup mandiri. Masakan aku tidak bisa mengurusmu, pelayan tua? Berani sentuh aku. Aku Yan Shuangyu. Justru, orang Yan Shuangyu yang ku hajar. Aku memukul orangnya Yan Shuangyu. Tang Yi, gila. Berani pukul aku. Nyonya takkan biarkanmu lolos. Maksud perkataan ini apa? Aku sedang memberikan pengajaran. Kenapa? Adik perempuanku bisa menerima pengajaran ini. Usiamu sudah tua. Masih tidak bisa menahannya? Tuan muda keempat, hamba tua tidak berani. Hamba tua tidak berani. Perintah tuan muda pertama dan kedua. Mereka suruh hamba hukum Nona Yinin. Tang Hao dan Tang Hua. Hamba tua hanyalah pelayan, tidak berani langgar perintah majikan. Kakak, aku tidak apa-apa. Aku tidak sakit lagi. Aku benar-benar tidak sakit lagi. Sudah begini masih tidak sakit? Obatnya? Obatnya di sini. Pergi. Pulang bilang ke Yan Shuangyu. Ganggu aku, silakan. Jangan sentuh adikku. Dia cari celaka. Suruh dia bersiap-siap untuk menghadapi amarahku. Apa? Ini. Semua ini dipukul oleh Tang Yi. Suamiku benar. Tang Yi, belakangan berubah sangat aneh. Tidak ada sedikit pun kelemahan seperti dulu. Seluruh dirinya menjadi tegas dan kejam. Maklumat pernikahan dari Yang Mulia segera turun. Saat ini tidak boleh ada masalah. Nyonya, tolong aku. Mak Wang,
Bagaimana ini bisa terjadi? Ini Tang Yi, Nyonya Tang Yi, yang pukul hamba. Dia suruh hamba bilang, siap-siap terima amarahnya. Apa? Menerima amarahnya? Konyol. Hanya dia? Sisa Sia yang ibunya sudah meninggal, bisa berbuat apa? Sekarang Tuan sudah harus pulang. Kalian berdua pergi ke gerbang utama tunggu Tuan pulang. Begitu dia tiba, langsung adukan padanya. Sekarang kamu pulang. Bilang kamu trauma. Tidak mau bertemu siapapun. Sedangkan aku, Nona Kong Silan dari keluarga Kong, baru saja mengirim kartu kunjungan. Aku akan menjemputnya sendiri. Pertunjukan bagus ini. Pasti butuh penonton, kan? Kali ini, kita harus hancurkan Tang Yi sepenuhnya. Kita harus hancurkan Tang Yi sepenuhnya. Ayah, Anda sudah pulang? Wire, asalkan kamu menang di ujian istana, Ayah pasti akan usahakan pernikahan dari pangeran. Keluarga Kong terkemuka di ibu kota. Bersekutu dengan mereka lewat pernikahan, masa depan tak terbatas. Pastikan berusaha keras. Jangan kecewakan ayah. Baik, Ayah. Hanya saja, Ayah, barang-barang ini milik adik keempat Tang Yi. Kalau kuambil begitu saja, tak terhormat. Adik keempat adalah putra utama keluarga Tang. Jangan sebut sampah itu di depan ayah. Di hati ayah, kamu putra utamanya. Ayah, Hawir, apa yang terjadi? ayah, akhirnya Anda pulang. Anda harus membela aku. Tang Yi itu sangat jahat. Dia bukan manusia. Dia manfaatkan saat aku pergi, merebut istriku. Setelah aku dapati, dia pukul aku tanpa ampun. Lihat bekas pukulannya. Omong kosong. Tuan, benar yang keempat yang mulai. Hamba tua ini pun dipukulinya berat. Mohon Tuan bela hamba dan pangeran kedua. Penjaga, bawa orang jahat ini ke sini sekarang. Menteri Tang, jangan ragu. Aku memang pukul mereka dan kulakukan sepenuhnya. Hanya saja dalam hal kebenaran, ada sedikit penyimpangan. Ayah, lihat, aku tidak berbohong. Dia masih ingin melakukan kekerasan. Kau berani lakukan hal lebih hina dari binatang ini. Berani kau. Bendahara Tang, jika aku berkata aku adalah korban, apa kau percaya? Yang ingin kukatakan adalah, istrimu. Karena takut, aku merebut jatah perjodohan putramu, menyuruh putra kedua dan menantumu merencanakan jebakan untukku. Apa kau percaya? Tang Yi, kau lancang. Ayah, Xiao Yi memfitnah ibu. Bertahun-tahun ibu berusaha keras untuk keluarga Tang. Semua di rumah ini menyaksikannya. Dia memfitnah ibu. Jika tersebar keluar, semua orang bilang ibu itu wanita jahat. Ibumu di luar. Bukankah selalu menjadi wanita jahat, bahkan wanita beracun? Bajingan. Walaupun dia bukan ibumu kandung, dia nyonya rumah keluarga Tang. Dia juga ibumu. Beraninya kau menghinanya seperti ini. Menghina? Bendahara Tang sangat mencintai istrinya. Bendahara Tang sangat mencintai istrinya. Aku kagum. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Inikah caramu mendidik adikku? Bendahara Tang, dengan cara didikan seperti ini, apa kau puas? Ini perbuatan Nani Wang. Kau kebanyakan mikir. Luka ini perbuatan kami. Tak ada bukti. Apa bisa kau lakukan? Kau yang memukulnya. Tuan, Nona Tang Yin nakal. Nyonya tua menyuruh hamba menghukumnya. Pengawal. Seret keluar dan hukum dengan 30 tongkat. Baik. Tunggu. Karena dia orangnya nyonya, maka serahkan pada nyonya untuk menghukumnya. Adapun kau, cepat-cepat pulang. Jangan berbuat onar di sini. Luka Tang Yin akan kuperiksakan ke tabib. Putrimu dipukul setengah mati, tapi kau selesaikan dengan enteng, seolah memberi hadiah. Pamer itu siapa? Bendahara Tang. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi dengan kesempatan yang kau dapat, kau tetap tidak becus. Kalau begitu, karena kau tak mau mendengarkan akal sehat, maka aku
juga sedikit mengerti bela diri. Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Momo laki-laki Wang Mo. Sudah aku beri hukuman. Mau apa lagi? Jangan keterlaluan. Hukuman. Kamu menyebut ini hukuman? Baik. Hari ini akan kuajari kamu 2 kata hukuman ini. Bagaimana menulisnya? Tang Yi, kamu. Kakak, Ini Kokok. Sejak kapan kakakku sepintar ini? ayah, tolong aku. Saudara kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kamu tega? Kalau tidak dilepaskan, jangan salahkan aku nanti. Bagaimana, Menteri Tang? Sakit hati? Kamu, Menteri Tang, jangan buru-buru. Sebentar lagi akan lebih menyakitkan. Cara mereka memperlakukan adikku akan kubalas dengan cara yang sama. Kalau kamu tak terima, tidak apa-apa. Nanti kita bicara panjang lebar. Sekarang, kamu tunggu dulu di samping. Yin kemari. Bagus, kakakku akhirnya bangkit. Ayah, selamatkan aku, ayah. Tang Yi, apa maksudmu? Tang Hua harapanku satu-satunya. Dia harus ikut ujian istana. Tak boleh. Hancur di tangan Tang Yi. Beraninya. Berani sentuh mereka. Satu jari pun. Aku usir kamu dari keluarga Tang. Kau akan dihapus dari daftar keluarga Tang. Oh, just what I wanted. Hanya keluarga Tang. Kau pikir aku sangat menginginkan status ini? Hawer. Ayah, Huaer. Rupanya, kaulah orang paling kejam di keluarga Tang. Pengawal. Tangkap makhluk durhaka ini. Apa maksud ucapan Yang Mulia Tang? Aku sedang mengajarmu cara menulis penghukuman. Begitulah penulisannya. Selain itu, tak perlu kau usir aku dan adikku. Sekarang pergi dari keluarga Tang. Mulai saat ini, kami dan keluarga Tang tak ada lagi hubungan. Tentu, jika Yang Mulia Tang paksa tahan kami, bersiaplah melihat keluarga Tang banjir darah. Ucapan mengusirnya tadi, ancaman kosong. Mereka berdua lebih hina dari kuda. Lebih hina dari kuda. Lebih hina dari kuda. Jika benar pergi, kasus abaikan istri demi selir bisa terungkap kembali. Akibatnya tak terbayangkan. Ayah, jangan biarkan dia pergi. Bunuh dia. ayah, adik kedua benar. Jangan biarkan dia pergi. Dia pengecut licik. Jika pergi, keluarga Tang akan hancur. Reputasimu akan lenyap. Berdiri. Kurang ajar. Segera bawa Tang Yin kembali. Peristiwa ini, anggap tak pernah terjadi. Kau berani keluar setengah langkah, kupatahkan kakimu. Jika ingin kami tinggal, sikapmu tak bisa diterima. Begini saja, tak akan kusulitkan kalian. Kalian berdua minta maaf padaku. Dan mohon kami tinggal. Ingat, memohon pada kami. Barulah kami bersedia tinggal. Yang Mulia Tang, ku beri waktu 3 tarikan napas. 3, 2. Waktunya habis. Tampaknya, Sekretaris Tang, Anda tak ingin kami tinggal lagi. Xiao Yin, ayo pergi. Berdiri. Tang Yi. Keberadaanmu bagi Tang Jing ini adalah aib seumur hidup. Kalau bertindak kasar, ada darah atau korban jiwa, itu akan mempermalukan keluarga Tang. Sekarang hanya bisa meminta maaf dan tahan si pekundang ini di sini. Tunggu sampai Tang Hua ditetapkan sebagai juara ujian kerajaan dan pernikahannya disahkan. Nanti, siapa peduli nasib Tang Yi? Anakku,
Ayah salah. Ayah minta maaf padamu. Ayah mohon kalian tinggal. Puas? Bukankah ayah yang harus tegas dan menghukum Tang Yi? Kenapa sekarang malah terasa Tang Yi yang mengalahkan ayah? Huair. Hauer. Berdiri dan minta maaf padanya. Tang Yi, maafkan kami. Ini kesalahan kami. Kami mohon kalian tinggal. Tidak tulus. Terlalu kaku. Tang Yi, jangan keterlaluan. Ku dengar kau sangat berbakat sastra. Biasanya begitu angkuh, sampai tak bisa merendahkan diri. Kalau begitu, hari ini kau bisa melakukannya. Untukku, bagaimana? Tang Yi, jangan memancing ulah. Ayahmu saja sudah merendah. Masih so angkuh apa? Kalau bicara lagi, bukan cuma merunduk, tapi harus berlutut. Aku kasih waktu 3 hitungan. 3, 2, Aku bilang, membungkuklah pada adikmu dan minta maaf. Kalau kalian berdua punya kemampuan, suruh dia berlutut untuk membalasnya. Tang Yi, kakak membungkuk kepadamu. Memohon padamu untuk tetap tinggal. permintaan maaf kalian ku dengar. Tapi aku tidak menerimanya. Tapi melihat kalian begitu tulus, maka kami terpaksa tinggal. Ingat baik-baik. Kalian bertiga, ayah dan anak yang memohon pada kami untuk tinggal. Pergi matilah sayang. Ayah, tolong aku. Nona Kong, maaf, Anda lihat kejadian memalukan. Xiao Yi anak suka bertingkah. Paman Tang, kakek bilang, keluarga Tang didikannya bagus. Bertemu hari ini sangat baik. Karena itu, saya akan langsung sampaikan maksud saya. Saya tak akan menikah masuk keluarga Tang. Saya tidak mau. Bahkan, Kaisar keluarkan titah, saya tak akan turuti. Jika ingin menikahi saya, kecuali Tuan Besar Tang dan Tuan keempat Tang, tunjukkan kemampuan sebenarnya. 10 hari kemudian, saya di Taman Shen, mengadakan pertemuan puisi. Tunggu Tang Hua atau Tang Yi menang kejuaraan, baru diskusi pernikahan dengan saya. Paman Tang, urus dulu urusan keluarga. Saya pamit. Kong, Tuan, jangan marah. Saya. sudahlah. Jaga baik-baik putramu. Kalau dia rusak rencanaku, akan kutuntut kau. Tuan. Ayah, Zeng. Tang Yi. Aku memang meremehkanmu. Kau kira dengan membuat Tang Hua terlihat buruk di hadapan Kong Xilan? Kau bisa mendapat kesempatan menikahinya? Mimpi. Putraku juara ujian provinsi. Beberapa hari lagi selesai ujian istana, dia mungkin jadi juara pertama yang ditunjuk langsung Kaisar. Dia raih 3 gelar sekaligus. Jangankan satu Kong Xilan, bahkan putri keluarga terpandang di ibu kota sekalipun, pasti berebut ingin menikahinya. Lalu kau dilahirkan tapi tidak dibesarkan dengan layak. Kau tak pantas disandingkan dengan putraku. Kalau kau bicara begitu, maka Kong Xilan pasti kunikahi. Adapun putramu, maaf. Akan kubiarkan kau menyaksikan. Segala kesombongannya, kurumukkan perlahan di bawah kakiku. Beraninya kau. Ayo pergi. Tang Hua butuh 4-5 tahun. Itu dengan bantuan Tang Jing, baru bisa mencapainya. Aku akan menggemparkan ibu kota. Cukup sehari saja. Puisi 100 Tao.
Bayar dulu, baru barang. Jujur tanpa pandang usia. Setiap hari pengiriman rahasia. Beli satu puisi per orang. Dewa puisi turun ke bumi. Jadilah pengemis. 100 style, bayar dulu. Kamu gila harta ya? Bahkan lebih dari mereka, lebih nekat dari sastrawan ternama. Kakakku bilang 100 style. Ya 100 style. Tak menerima bantahan. Gadis kecil ini cukup tangguh. Hadirin, harga sesuai kualitas. Hamba berani taruh harga ini. Pantas harga setinggi ini. Saudara ini berani tanya, siapa gurumu? Karya apa yang terkenal darimu? Berani ngasih harga selangit. Berguru pada Libai. Dufu. Bai Juyi dan Luyu. Politeknik Barat Laut. Boleh saja ingin lihat keributan. Mau main tuduhan palsu. Bisa saja. Tapi bayar dulu. Bayar apa? Iya kan? Adik muda, kamu bilang begitu. Aku jadi penasaran. Kalau puisimu memuaskanku, perakku beri 2 kali lipat. Kalau tak kusukai, langsung bereskan lapak dan pergi. Setuju? Bisa. Tapi bayar dulu. Gila. Benar-benar ada yang mau beli? Mau tanya, Tuan ingin puisi seperti apa? Puisi pemandangan gunung dan sawah, puisi perbatasan, atau jenis lain? Sekarang pasukan bangsa di utara menekan perbatasan, di istana perdebatan perang atau tidak berlangsung tanpa henti. Kamu bebas memilih berdasarkan itu, tulis saja satu puisi. Sudah selesai. Silakan Tuan lihat. Apakah Tuan puas? Secepat ini sudah selesai? Tidak perlu dipikirkan matang-matang? Tidak perlu disempurnakan? Tuanku tidak puas. Kamu cepatlah berkemas. Pergilah dari sini. Sudah kukatakan, pemain gasing bisa menulis apa? Kalau dia bisa, aku pasti bisa. Cepat pergi dari sini. Bayar. Saya sangat puas dengan puisi yang ditulis adik kecil ini. Bayar 100 liang. Bayar 500 liang. Bagaimana mungkin? Dia baru saja menulis asal-asalan. Bahkan tidak sempat berpikir. 500 liang. Tidak, 600 liang. Puisi yang bernilai 600 liang ini, pastilah karya agung yang akan dikenang sepanjang masa. Terima kasih banyak. Saya pamit. Suruh orang mengikutinya. Selidiki latar belakang penulis ini. Bisa memiliki bakat sastra sehebat ini. Pasti bukan orang biasa. Pergi. Kembali ke istana. Pagi tadi pemuda ini masih berpenampilan seperti pengemis. Berpenampilan seperti pengemis. Kenapa setelah keluar sebentar, berubah total? Barang-barang yang mereka bawa ini paling tidak bernilai 50 liang. Kakak beradik Tang Yi dapat uang dari mana? Bagus sekali, Tang Yi. Rupanya kau yang mencuri uang ibu. Pencuri kecil yang licik.
Tuan, Howard berbicara sembarangan. Tidak ada hal seperti itu. Saya. 100 tile itu milik saya. Mungkin. Hanya lupa ditaruh di mana saja. Tang Yi. Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mau menjelaskan? Kamu tahu peraturan keluarga Tang. Pencurian, 30 cambukan. Apakah kamu ingin mencobanya? Jelaskan. Yang Mulia Menteri Tang lupa akan satu hal. Yang dimakan keluarga Tang sekarang, semuanya dari ibuku, uang yang ditinggalkannya. Yan Shuangyu dan putranya merebut milik kami, harta Tang Yin dan saya. Bukan hanya saya tidak mencuri, bahkan jika saya mengambil, itu juga uang saya sendiri. Perlukah memberitahu kalian? Perlukah menjelaskan kepada kalian? Kamu. Tuan, saya tidak bermaksud merebut harta Xiao Yi. Saya khawatir tentang Xiao Yi. Kakak beradik muda itu tertipu. Mau bantu mereka sementara. Simpan saja. Tuan, Xiao Yi, jangan bicara sembarangan. Ibu mengurus rumah tangga dengan hemat dan rajin. Langit dan bumi dapat membuktikannya. Ibu berbudi luhur dan santun. Namun kau menghina ibu dengan begitu keji. Ini tindakan durhaka besar. Jika hal ini dibawa ke pengadilan, hukuman cambuk pasti menanti. Dia adalah ibumu. Ibuku hanya satu selamanya. Dia bernama Liu Ruyu. Selain itu, ku dengar kau dikenal sangat berbakat. Apa kau tidak paham arti? Istilah berbudi luhur dan santun, pantaskah ibumu disebut begitu? Kau. Tang Yi, meski kau pandai bersilat lidah, takkan mengubah fakta bahwa kau mencuri uang ibu. Uang itu bukan dicurinya. Dari mana kau dapat uang untuk baju baru dan membeli makanan ini? Kakakku tidak mencuri uang. Uang ini hasil usaha kami sendiri. Kakak kedua, kau fitnah. Yinner, jangan menangis. Kita tak perlu memberi penjelasan pada mereka. Kalian dapatkan? Sungguh menggelikan. Kerja apa bisa dapat uang sebanyak itu? Ayah, jangan dengarkan alasan mereka. Kau tak boleh percaya pada mereka. Merekalah yang mencuri uangnya. Baiklah. Howard. Jangan bicara seperti itu kepada adikmu. Tuan, jangan marah. Aku percaya Xiao Yi hanya tidak sengaja mengambil uang peraknya. Beri dia teguran saja. Jangan menyulitkan anak ini. Kalau anak berbuat salah, kita juga bertanggung jawab. Ajari dia pelan-pelan saja. Anak durhaka. Aku terima kau biasa-biasa saja. Juga terima kau tak sehebat kakakmu, tapi tak bisa menerima perbuatan mencurimu. Kau mempermalukan keluarga Tang. Sekarang, serahkan sisa uang peraknya. Tuan, jangan terlalu keras pada anak. Xiao Yi, kembalikan sisa uang perak. Lihatlah, ayahmu sudah marah. Nyonya kedua Tang, kau yakin 100 tael? Benar kan? 100 liang. Seratus liang. 200 liang. 3. 4. 500 liang. 510 liang. 520 liang. 530 liang. Nyonya kedua Tang, maaf. Ini bukan. Lalu perak yang kau hilangkan itu. Ini tidak mungkin. Tuan, lihat, kan sudah kukatakan, mungkin aku ingatnya salah. Lihatlah. Kita sudah salah menuduh Xiao Yi, kan? Xiao Yi. Maaf. Minta maaf. Lupakan saja. Kau pantas? Tuan. Lihatlah Xiao Yi ini. Sudahlah. Sungguh tak kusangka. Benar-benar kalian semua bekerja sama memfitnah Tang Yi. Tuan. Sudahlah. Sudahlah. Sudah terjebak ya sudahlah. Paling kukhawatirkan siapa? Ternyata kalian semua. Tapi hanya sekali ini. Kalau ada lain kali,
kaki kalian akan kupatahkan. Tuan. Ternyata Liu Ruyu benar-benar memberi kepada mereka berdua kakak beradik harta yang sangat besar. Xiao, Tidak. Harta besar ini sekarang milik kita. Huwaer. Apa kau sudah punya rencana? Ayo pergi. Kak, uang kita sudah hilang. Yinyin, tenanglah. Kakak berjanji padamu. Uang yang mereka curi hari ini akan kubuat mereka berlutut dan mengembalikan 10 kali lipat. Kami makan daging musuh untuk mengusir lapar, bercanda sambil minum darah musuh. Kami akan rebut tanah air kami dan menghadap ke istana kekaisaran. Yang Mulia Tang, bagaimana pendapat Anda? Puisi yang penuh semangat, beraura keadilan, karya legendaris yang abadi. Berani tanya Yang Mulia, siapa penulisnya? Ditulis oleh seorang pemuda. Bagaimana ini ditulis seorang pemuda? Menteri Tang, saya ingin bertanya kepadamu. Hamba gemetar ketakutan. Menteri Tang, saya ingin bertanya kepadamu. Siapakah putra sulung keluarga Tang? Putra sulung keluarga Tang, tentu saja Tang Hua. Coba pikir lagi. Putra sulung keluarga Tang adalah Tang Yi. Tapi, Nah, itu benar. Kemarin saya keluar dari istana dan bertemu dengan kakak beradik itu. Melihat kakak beradik itu, saya akhirnya percaya bahwa Menteri Tang adalah orang yang jujur dan bersih. Di masa depan, jika ada yang berani di istana menuduh Menteri Tang melakukan korupsi, saya pasti akan membasmi 9 keluarganya. Sebenarnya ini juga kesalahan saya. Saya tidak tahu pejabat tinggi tingkat 4 di istana, gaji setahunnya, tidak bisa menghidupi satu keluarga. hamba gemetar. Hamba tahu salahnya. Yang Mulia Tang, perkataan Anda terlalu berat. Hari ini kita berdua hanya bernostalgia. Kemarin saya lihat mereka, kakak beradik itu pakaiannya compang camping. Saya tidak tega melihatnya. Kemudian saya memberikan mereka 600 tael perak. Aku sudah memerintahkan dengan khusus 600 tael uang kertas ini hanya untuk dipakai sendiri, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Tetapi baru saja ada orang yang melapor, uang kertas itu digunakan oleh orang lain. Menurutmu, siapa sebenarnya yang ingin melawan kehendakku? 600 tael Tang Yi kemarin diberikan oleh Yang Mulia. Selesai. Mengapa Tang Yi tiba-tiba ingin berlatih bela diri? Ingin masuk tentara? Ingin masuk tentara? Itu bisa, asalkan kau berlutut dan bersujud padaku. Aku bisa bantu. Salah. Aku berlatih tinju. Untuk memudahkan masa depan, mendidik kalian lebih baik. Tujuan kita datang hari ini bukanlah untuk membuatnya marah. Asalkan dia berani melukaiku, ayah pasti akan sangat marah. Saat itu, usir dia dari keluarga Tang bukan masalah apapun. Maka uangnya, bukankah semuanya akan menjadi milik kita? Uang itu ternyata memang kalian yang mencurinya. Adik keempat. Ini urusan orang terpelajar, masa dibilang mencuri? Semua ini dibeli pakai uangmu 500 tael perak itu. Gimana? Kesal kan?
Memang harus begitu, kakak sulung. Kan orang terpelajar. Alat tulis ini harus diganti setiap bulan, pakai yang baru-baru ada gengsinya. Aku juga harus beliin kakak iparmu tusuk konde baru setiap bulan. Uang untuk ini kamu yang tanggung. Tenang aja, kakak sulung sama kakak kedua nggak akan ambil uangmu percuma. Nanti kalau pukul kamu, bakal lebih ringan tangan kami. Loh, kakak sulung. Pukul yang ringan dikit. Nggak cuma 500 TL. Kami datang hari ini. Ya, untuk uang yang ditinggalin ibumu. Betul, uangmu selanjutnya. Kakak sulung yang bakal belanjain. Nah, kamu mendingan tetap jadi semut. Jangan mimpi bisa mengubah nasib. Aku ahli waris sah keluarga Tang. Keluarga Tang adalah milikku. Yang mulia menjodohkan itu kehendakku. Kong Shilan, itu urusanku. Selama aku masih ada, kau selamanya hanya akan jadi debu di bawah kakiku. Benar? Kakak pertama dan kedua akan celaka. Kalian sudah mencuri uangku, seharusnya merunduk saja. Tapi kalian berani juga datang ke sini, masih mengharap lebih? Tampaknya kalian salah memahami satu hal. Kalian kira kesabaranku selama ini adalah tanda kelemahan? Baru 2 hari, lalu aku baru menghajarmu, melukai parah Tang Hao, memaksa Tang Jing kehilangan muka. Siapa pun pasti tahu. Aku sudah berbeda dari dulu. Dari mana kalian dapat keberanian? Masih berani menggangguku? Yinair, masuk. Pejamkan mata, tutup telinga. Jangan lihat dan jangan dengar. Tang Yi, apa maksudmu? Apa maksudnya? Tentu saja, sesuai keinginan kalian. Kalian datang mencariku hari ini. Bukankah kalian ingin ku hajar? Biasanya, permintaan tidak masuk akal seperti ini selalu ku penuhi. Tang Yi, berani-beraninya kau. Sekarang giliranmu. Tang Yi, jangan main-main. Ayah paling sayang padaku. Kalau kau sakiti aku, dia takkan biarkan. Setelah semua kejadian ini, masihkah kalian mengira bisa mengancamku dengan Menteri Tang? Apa otak kalian sudah termakan babi? Xiao Yi, kakakmu hanya bercanda. Kamu ini, kenapa tak bisa diajak bercanda? Memang tak bisa diajak bercanda. Tang Yi, berani kau memukulku. Kau ini lucu. Masih mau pukul? Ku beritahu. Tang Yi, hentikan. Kalau tidak, aku pasti akan membuat kalian berdua menderita seumur hidup. Jelas-jelas ingin berpura-pura jadi korban. Di hadapan Tang Jing, melaporkanku dengan detail. Kini ku sempatkan kalian. Tapi kalian malah menolak. Sok suci, tapi licik. Ah, lalu apa? Bahkan itu fitnah. Kau lucu, kau cuma pantas diam. Tangan kotormu itu berani menyentuh anakku? Ku sentuh, mau apa? Bersuara lagi. Percaya tak kalau ku bunuh dia? Beranikah kau? Kalau kau sakiti anakku sedikit, hari ini pasti akan kuhancurkan kalian sampai tak bersisa. Mau mencoba? Perhatikan, sebelum kami dihancurkan sampai tak bersisa, bisakah kedua anak kesayanganmu mati duluan? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kalau dari awal bersikap seperti ini, pasti sudah selesai. Pertama, cara bicaramu barusan membuatku sangat kesal. Tidakkah kamu merasa seharusnya meminta maaf dulu padaku? Orang ini memang berbeda. Sekarang dia malah berusaha mengancamku di depan umum. Xiao Yi, maaf, aku salah.
Aku seharusnya tidak bicara seperti itu padamu. Aku tidak terima permintaan maafmu, tapi sikap yang baik tetap harus ditunjukkan. Lalu, Nyonya Tang kedua, sudah waktunya melunasi utang. Aku bilang akan kembalikan 10 kali lipat. 5,000 tael. Kurang 1 tael pun tak boleh. Kalau berani kurang 1 tael, aku akan pakai kedua, lengan dan kaki anak kesayanganmu untuk melunasi utang. Xiao Ye. Bunuh atau siksa aku, terserah kamu. Aku pasrah. Tapi kakak pertamamu dan kakak keduamu, mereka tidak bersalah. Mereka selalu menyayangimu. Menganggapmu saudara kandung, kamu tidak boleh memperlakukan mereka seperti ini. Kalau ayahmu tahu hal ini, dia akan sedih. Beresin apa lagi ini? Tidak bisakah tenang sedikit? Tuan, akhirnya Tuan pulang. Tuan. Cepat selamatkan Huaer dan Hauer. Xiao Yi mau memotong tangan kaki mereka berdua. Tuan, cepat selamatkan Huaer. Dia masih harus ikut ujian kekaisaran. Xiao Yi sekarang wajahnya sudah dipukul sampai berlumuran darah. Bagaimana dia bisa menghadapi orang nanti? Tolong, Tang Yi mau membunuhku. Cepat lindungi kami berdua. Lihat kan, kami berdua tidak provokasi dia. Kamu kan jago berlagak. Berlagak lagi. Tunggu saja ayah marah dan mengusirmu dari rumah. Ada yang ingin dibicarakan? Tak bisa duduk bersama dan mengobrol dengan baik? Kalian semua keturunan keluarga Tang. Kalian bersaudara, bukan musuh. Saat ini, Tuan seharusnya tidak marah besar, memukuli Tang Yi dengan kejam, dan mengusirnya dari rumah. Ayah malah dengan tenang, berunding dengan Tang Yi. Bagaimana mungkin? Mengampuni mereka sangat mudah. Sama sekali tidak sulit. Mereka mencuri uangku. 5,000 tael. Kembalikan sambil berlutut, dan urusan selesai. Itu uang hadiah Kaisar. Kalau Kaisar tahu, keluarga Tang kami hancur. Ayah, aku tidak mencuri. Tang Yi memfitnah kami. Belah aku, ayah. Dasar kurang ajar. Kamu masih berani mengaku tidak bersalah? Tuan, Tahukah kamu, kalian ambil surat berharganya. Sampai aku hampir tak bisa pulang. Tuan, ada apa denganmu? Jelas-jelas Xiao Yi yang menyakiti Hauer. Wanita tak tahu apa-apa. Tuan, Tahukah kau, keluarga Tang mungkin bukan bangsawan kaya, tapi setidaknya keluarga terpelajar. Kau malah mengajari mereka mencuri dan memfitnah saudaramu. kamu tidak, Tuan. Ayah malah membela Tang Yi. Kenapa setelah rapat pagi, ayah malah diganti? Surat berharga ada chip khusus. Identitas pemiliknya kemarin langsung terlihat tidak biasa. Setelah selidiki identitasku dan Yin Er, langsung lapor pada Kaisar. Tang Jing dipanggil. Sudahlah, jangan berakting lagi. Aku tak punya waktu untuk itu. Aku ingin perkaranya jadi besar, tapi syaratnya 5,000 tael tak boleh kurang sedikit pun. Berikan uang perak itu padanya. Kenapa? Apa perkataanku tidak didengar? Tuan, keluarga Tang sekarang tidak punya uang lagi. Apa? Aku ingat jelas. Ruyu meninggal. Setelah dihitung, keluarga Tang masih punya 50.000 uang perak. Baru beberapa hari, katanya sudah habis. Tuan, bisnis keluarga Tang sedang lesu. Ditambah acara silaturahmi keluarga bangsawan, serta berbagai pengeluaran rumah tangga. Sekarang keluarga Tang benar-benar tidak punya banyak uang lagi. Kamu. Tapi Tuan, meski keluarga Tang tak punya uang, kita bisa menukar dengan satu toko untuk Xiao Yi. Xiao Yi, keuntungan toko ini nanti akan menjadi milikmu. Bagaimana? Nyonya Tang merencanakan dengan manis sekali. Satu toko. Lalu, mengusirku begitu saja? Pakai toko sebagai ganti boleh? Tapi aku minta segini. 5 toko. Lebih baik kau merampok saja. Yang saya maksud adalah 50 toko. Ini baru disebut merampas.
Apa? Kau gila? Total toko keluarga Tang? Jumlahnya kurang dari 20. Mana mungkin ada 50 toko? Dasar anak durhaka. Jangan terus-menerus meminta lebih. 5 toko itu, meski dijual, bisa dijual dengan harga lumayan. Tentu saja, kalian boleh saja tidak memberikannya. Tapi saya jamin, selama saya masih hidup, saya akan tiba sebelum hari ini berakhir di depan gerbang istana, bersujud memohon bertemu Yang Mulia Kaisar. General Tang, saya sarankan kau pikirkan baik-baik. Mana yang lebih penting? Kariermu atau toko dan uang perak? Keluarga Tang tidak punya 50 toko. Tapi, kami bisa menyerahkan gedung perjamuan Yingke di Jalan Suzaku kepadamu. Lokasi Yingke lu bagus. Menurut harga per unit sekarang, harganya lebih dari 50.000 tael. Sekarang kami menyerahkannya kepadamu sebagai ganti 5.000 tael. Bagaimana? Ibu, kau ini. Hanya saja, Yingke Lu ada di seberang Tiang Xiang Lu. Yang bisa kami ganti sekarang, sudah saya serahkan semua padamu. Sekarang tinggal kau berani mengambilnya atau tidak. Ibu hebat sekali. Sejak Tiang Xiang Lau muncul, bisnis Yingke Lau memburuk. Di balik Tiang Xiang Lau ada keluarga kerajaan. Tidak berani apa? Aku tak sepertimu. 2 putramu yang manis ini, yang tak bisa urus kedai minuman. Kamu, Jangan lupa ucapanku sebelumnya. Kontrak harus diberikan Tang Hao dan Tang Hua sendiri yang membungkuk menyerahkannya padaku. Ditambah kalian berdua juga harus membungkuk meminta maaf. Tang Yi, kau. Jangan keterlaluan. Lakukan semua sesuai katanya. Aib keluarga tak boleh dibeberkan. Ayah, Tuan, Kubilang lakukan semua sesuai katanya. Tang Yi, ini perjanjian kedai minuman. Simpan baik-baik. soal uang kertas itu, aku salah menuduhmu. Maaf. Tang Yi, kau? SST, jangan berisik. Ini hutang kalian pada ibuku. Aku hanya mengambil sedikit. Hanya bunga saja. Sekarang kalian bisa pergi. Kurang ajar kau. Anak durhaka. Cepat lihat, itu penyair cilik. Benar dia, penyair cilik. Aku bayar 2 kali lipat. Tuliskan puisi untukku. Aku tawar 3 kali lipat. Semuanya, mari bicara baik-baik. Siapa yang menginjak kakiku? Jangan tarik bajuku. Paman, hati-hati. Ludahmu kena wajahku. Sudah bertemu dengan Jenderal Di. Sudah bertemu dengan Pangeran Fu. Di Chang adalah Jenderal Besar Dayan, penyangga utama Dayan. Selama berasal dari Dayan, seluruh rakyat pasti mengenalnya. Pangeran Fu, kakak kandung mendiang kaisar. Pernah hanya dengan ucapan, pasukan musuh 100,000 terpengaruh. Di setiap rumah, pasti ada stiker bergambarnya. Kenapa hanya aku yang tidak terkenal? Bahkan memberi salam pun tidak mau. Saya yang lebih muda, Tang Yi. Tidak tahu, bagaimana panggil paman ini? Namaku Xiao Ce. Kau bisa memanggilku Paman Xiao. Senang bertemu, Paman Xiao. Terima kasih atas bantuan Paman Xiao. Kalau tidak, aku dan Yinner mungkin sudah hancur terinjak-injak. Hanya bercanda. Cepat bangun. Hei, anak muda, kau adalah penyair kecil itu? Bagus. Puisi yang kau tulis sangat bagus. Sajakmu, Man Jianghong, menguatkan tekad Baginda untuk perang lawan Beidi. Para jenderal yang lama bersiap, lihat harapan. Anak muda, puisi yang kau tulis itu kurang sesuai dengan perasaanku. Bisakah kau menuliskan satu lagi untukku? Biarkan aku membuat kesal
para menteri sipil yang pengecut itu. Kakek bayar dulu? Kakak bilang, bayar dulu. Jenderal Tua di, kata-kata anak kecil tak apa. Kata-kata polos anak kecil tak apa. Tidak apa-apa. Gadis kecil itu benar. Harus bayar dulu. Ayo. Ayo, silakan. Dalam kemabukan, menyalakan lentera dan memandang pedang. Dalam mimpi kembali ke kemah yang penuh bunyi trompet perang. 800 li, membagi daging panggang untuk para prajurit. 50 senar mengalunkan nada perbatasan. Di medan perang musim gugur, menggelar apel pasukan. Kuda berlari secepat dilu. Busur bagai halilintar, senar yang menggelegar, menyelesaikan urusan dunia sang kaisar, mendapatkan nama baik semasa hidup dan setelah meninggal. Kasihan, rambut putih telah tumbuh. Minum anggur. Menerobos. Nanti, aku akan pergi ke jalan Zhuang Yuan. Akan membuat kesal dengan sungguh-sungguh para pejabat sipil tua yang licik itu. Jenderal Tua di, Paman Xiao, Pangeran Fu, jika tidak ada urusan lagi, kami akan pergi dulu. Yin memberi salam kepada Paman Xiao, sang jenderal, kakek jenderal. Kakek Fu. Tang Jing ini benar-benar tidak baik. Anak muda ini adalah seorang yang berbakat. Yang mulia, mengapa tidak langsung membinanya? Tunggu sebentar. Sekarang belum waktunya. Gadis keluarga Kong itu, untuk mencegahku menunjuk pernikahan, membuat sebuah acara apa? Pertemuan puisi Taman Shen. Aku malah berpikir, ini adalah kesempatan baik. Anak muda, apa maksudmu ini? Oh, saya baru ambil alih gedung Yingkelu. Gedung akan direnovasi sebelum beroperasi kembali. Saat ini, mungkin akan ada sedikit kebisingan. Mohon Tuan maklum. Hanya ini. Setelah saya buka usaha lagi, akan bersaing adil. Dengan gedung Tiang Shanglu dapatkan pelanggan. Mohon jangan tersinggung, Tuan. Menurutmu, gedung kecilmu itu mampu menandingi gedung Tian Xianglu kami? Saya punya satu ramuan rahasia yang bisa menghasilkan sedikit uang untuk hidup. Ini tanda terima kasih saya. Kakek, aku hampir tidak kuat. Tuan suka minuman keras. Asalkan dua gedung ini bisa berdamai dan berhubungan baik, usahanya pasti bisa dibuka. Minuman yang enak. Minuman apa ini? Ini minuman keras hasil distilasi, dimasak oleh kakak saya dari sekeranjang penuh minuman keras. Kamu sudah membocorkan ramuan rahasia kakak ke kakek. Baiklah, kalau begitu, saya terima. Ingat, lain kali kirimkan beberapa kendi lagi. Anak muda dari keluarga Tang. Yang Mulia Pangeran. Tuan Pangeran pergi inspeksi keluar kota. Kenapa kau bersembunyi di gedung Tiangxiang? Mau keluar kota. Tetapi semakin kupikirkan, semakin tidak nyaman hati ini. Mengapa orang tua licik di Chang itu memiliki puisi sebaik itu? Anak muda, kau juga harus membuatkan sebuah puisi untukku. Kalau tidak, aku tak akan memaafkanmu.
Tuan Pangeran butuh puisi seperti apa? Sebutkan syaratnya. Akan kubuatkan. Rasa malu peristiwa Jingkang masih jelas. Aku berdiri di atas tembok kota ibu kota, memandang kemewahan masa lalu, reruntuhan hari ini. Tetapi, aku tak sanggup berbuat apa-apa. Tunggu sebentar. Kau buatkan sekarang. Tidak perlu berpikir. Jangan pikir. Tidak perlu. Tanah air hancur, pegunungan dan sungai masih ada. Musim semi kota, rumput dan pepohonan menjulang tinggi. Benci berpisah, kicau burung mengusik jiwa. Tanah air hancur, pegunungan dan sungai masih ada. Musim semi kota, rumput dan pepohonan menjulang tinggi. Apa judul puisi ini? Sebut saja, Raja Tua Fu mengenang malu Jingkang. Api perang terus menyala 3 bulan. Surat dari rumah setara 10,000 keping emas. Rambut putih kusut, semakin pendek ku kelabui. Hampir tak sanggup menahan. Ada apa dengan Yiner? Hari ini takkan bahas urusan politik, hanya bahas ujian istana. Seorang dewa puisi muda menulis saja. Man Jianghong ditulis penuh gelora. Membuatku memutuskan untuk tak lagi mengalah pada bangsa Beidi. Namun para menteri merasa seharusnya berunding dengan bangsa Beidi. Hingga titahku turun, Kementerian Perang mengatur pasukan dengan longgar. Kementerian Keuangan mengelola persediaan secara pasif. Baik, aku beri kalian kesempatan lagi. Ujian istana hari ini, topiknya adalah, jika aku berperang dengan bangsa Beidi, apa yang akan terjadi? Jadikan ini intinya, tulis sebuah puisi atau syair. Yang terbaik akan menjadi juara. Yang Mulia, ini menyusahkan kami, atau membuat sulit para calon terpilih? Hari ini, kalau tak bisa tulis puisi bagus, urusan ini takkan mudah berakhir. Aduh, syair seperti Man Jianghong di seluruh negeri. Berapa orang mampu menciptakannya? Yang Mulia, sebagai peringkat pertama, saya harus memberi contoh untuk memimpin. Kuat, puisi Man Jianghong, meski ditulis dengan baik, penuh semangat dan heroik, tapi hanya keluhan tanpa alasan. Meskipun kekaisaran Yan sangat besar, tapi suka berperang pasti binasa. Kebenaran abadi. Hari ini, biarkan hamba kecil ini mewakili para menteri untuk mempersembahkan kepada Yang Mulia sebuah puisi nasihat. Yang Mulia Menteri, kalau begitu mulailah pertunjukanmu. Sayangku, bermain dengan senang ya. Yiner menyapa kakak kedua dan istrinya. Yiner jangan lari. Yiner akan pulang. Ada apa? Yiner kecil, kamu takut pada kakak ipar perempuan? Kalau begitu, Yiner beritahu kakak ipar. Apa yang sedang dilakukan kakakmu belakangan ini? Kakak bilang, jangan beritahu soal jual puisi. Nggak mau bicara? Benar kan? Kalau begitu, kakak ipar harus membawa Yiner kecil pulang dan menanyakan dengan saksama. Negara hancur, pegunungan, dan sungai bertahan. Puisi bagus. Di kota musim semi, rerumputan dan pepohonan tumbuh lebat. Merasakan zaman, bunga-bunga menitikkan air mata. Kesedihan perpisahan membuat burung-burung terkejut. Api perang berkobar selama 3 bulan. Surat dari rumah setara dengan 10,000 keping emas.
Rambut putih yang dikerik semakin pendek. Hampir tak sanggup lagi menahan jepit rambut. Bagus! Puisi yang bagus! Puisi bagus! Siapa bilang kami tak bisa menulisnya? Sudah kami tulis. Siapa bilang kami sastrawan? Tak bisa menasihati Baginda untuk hentikan perang? Siapa? Hebat! Pantas jadi juara pertama. Tulisan yang bagus. Sudah didik anak dengan baik. Bagus. Tidak mempermalukan ayah. Tang Yin, kamu harus bertahan. Jangan beritahu kakak. Jangan buat kakak khawatir lagi. Ada apa, Iner? Apakah makanannya tidak enak? Bukan begitu, Kak. Masakanmu sangat lezat. Iner, Kak, katakanlah. tidak apa-apa, Kak. Tidak sakit. Kakak akan memberimu obat. Tidurlah, Iner. Tidurlah. Adik keempat, akhirnya kau datang. Adik keempat, akhirnya kau datang. Hari ini, hari bahagia bagi keluarga Tang. Kalau kau tidak datang, aku siap suruh Tang Hao paksamu datang. Ayah, sudah kuduga, Xiao Yi, soal prinsip penting, masih bisa bedakan benar salah. Sindiran halus untukku. Pakai puisiku menang juara, suruh aku pikirkan kepentingan besar. Kerja keras buat keluarga Tang. Kenapa sikapmu begitu? Adikmu juara ujian kekaisaran. Tak bisa ucapkan selamat. Jika aku ucapkan selamat, dia bisa kehilangan nyawanya. Kau yakin? Kurang ajar. Yang berdiri di hadapanmu ini bukan hanya juara ujian kekaisaran, tapi juga perangkum Han Lin Yuan. Beraninya kau bersikap lancang. Tahukah kau? Kakakku cukup satu perintah. Bunuhmu lebih mudah dari bunuh semut. Kita semua saudara sendiri. Ngapain membicarakan hidup mati? Aku malah harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena puisimu, aku tak akan pernah terhubung dengan juara dan tak punya kesempatan sama sekali. Aku tahu kau kecewa. Apa yang bisa kau lakukan dengan kekecewaan itu? Tahan diri. Mau lawan? Siapa yang percaya ucapan orang polos? Kalau tebakanku benar, yang nulis puisi untukmu penyair peri kecil kan? Bagaimana ini? Siapa penyair peri kecil? Aku jamin kau dan Tang Yin bisa hidup tenang di masa tua. Setuju? Tang Hua, teruskan saja menari. Lagi pula kau hanya menari beberapa hari lagi. Tunggu sampai orang yang akan menghajarmu kembali ke ibu kota, baru kau akan mengerti. Apa artinya kehancuran reputasi? Soal penyair peri kecil itu, penyair peri kecil yang termasyhur adalah aku.
Kau dewa puisi, Sungai Qinhuai pasti penuh sesak dengan mayat sastrawan ibu kota. Kurang ajar. Ingin kehormatan apa? Tiru kakakmu. Berjuang dengan kemampuan nyata. Cuma bisa membual kau apa? Aku tahu kau iri pada kakakmu. Dia lulus juara ujian kekaisaran, hatimu tidak nyaman. Memangnya kenapa? Hari ini, kau harus tahan saja. Berani keluar dan mempermalukan diri, takkan kuampuni. Putra mahkota tiba. Hormat pada yang mulia putra mahkota. Kurang ajar. Siapa kau ini? Kenapa tak sujud? Kenapa tidak bersujud pada putra mahkota? Anak durhaka, sujud. Semua bangun. Hamba sama seperti kalian, hari ini datang untuk menghadiri pesta. Tak perlu banyak basa-basi. Terima kasih, yang mulia putra mahkota. Pejabat Tang, selamat. Anda telah mendidik putra yang sangat baik. Juara ujian kekaisaran baru 20-an tahun. Dalam sejarah panjang, hanya sedikit yang mencapainya. Yang mulia, pujian Anda berlebihan. Tang Hua sangat berbakat. Kemampuannya luar biasa. Saya sangat mengaguminya. Namun, pejabat Tang, Anda juga harus memperhatikan pendidikan anak-anak lainnya. Agar kelak saat mereka terjun ke masyarakat, tidak mempermalukan keluarga Tang. Aku ingin semua orang tahu, putra Liu Ruyu. Bawa sepatu putraku pun tak layak. Sayang sekali anak Xiao Yi ini. Dia sebenarnya sangat pintar. Andai dia bisa melepaskan keterikatan pada almarhumah kakak Liu dengan bimbinganku yang telaten, meski tak bisa menjadi juara ujian, setidaknya tidak akan sampai tak paham tata krama hingga lancang kepada yang mulia. Bagaimana bisa menyalahkan ibu? Ibu sudah sangat baik. Sejak kecil, kebutuhan makan pakaiannya lebih baik dari kakak dan Tang Hao. Siapa suruh dia sendiri tak berusaha? Siapa lagi yang patut disalahkan? Tidak sopan dan tidak tahu aturan. Tidak punya bakat maupun pengetahuan. Berani menentang putra mahkota yang berkuasa sekarang. Sama sekali tidak punya tata krama. Siapa bilang tidak? Tidak heran dulunya Tuan Tang. Ingin bawa selirnya pulang. Bukankah membawa selir ini dan anak yang luar biasa pulang adalah hal yang benar? Mau biarkan kelakuan buruk begini? Rusak nama keluarga Tang? Tang Hua, kamu sangat baik. Ayahanda menyuruhmu masuk Akademi Hanlin sebagai penyusun. Ini adalah bentuk kepercayaan padamu. Bekerjalah dengan baik. Masa depanmu pasti tak terbatas. Baik. Hamba pasti akan berdedikasi penuh sampai akhir hayat. Oh, Anda pasti Tang Hao? Benar, Yang Mulia. Yang Mulia masih ingat hamba? Tentu saja aku tahu. Kalian bertiga bersaudara dari keluarga Tang. Kakak masuk Akademi Hanlin untuk berkarir di pemerintahan. Adik masuk militer. Bertempur di luar negeri. Hanya kamu yang berbisnis. Mengelola keluarga di rumah. Kamu adalah mata rantai yang sangat penting. Baik kakak maupun adik, semua membutuhkan bantuanmu. Lihatlah. Bahkan putra mahkota harus mengakui kehebatanku. Tang Yi, kamu pantas bersaing denganku? Terima kasih Yang Mulia. Akan terus berusaha lebih giat. Yang Mulia, ini adik lelaki keempat saya, Tang Yi. Lumayan, saya tidak akan berkomentar. Dibandingkan sikap munafik kalian, meskipun saya biasa saja, tetapi memang jauh lebih baik daripada kalian. Yang mulia putra mahkota, silakan masuk. Tang Yi, barang sampah apa yang kau bawa ini, cepat buang. Kakak sulung jadi malu. Sungguh memalukan. Tang Yi, apa lagi yang kau cari di sini? Pergi sana. Jangan buru-buru, Laksamana Tang. Saya akan pergi sendiri. Tentu saja, dengan syarat. Saya harus menyelesaikan urusan saya dulu. Hutang darah dibayar darah. Tang Yi, apa maksudmu? Jangan asal menuduh. Keluarga kami punya hutang apa? Katakan, pergi dari sini. Lepaskan aku. Lepaskan. Berani sekali main kasar. Howard. Howard.
Dia berani sekali. Tidak takut mati? Hutang apa? Sekarang tahu. Hari ini adalah hari keluarga Tang. Momen gemilang. Seluruh ibu kota banyak yang iri. Sekarang, bagaimana situasi ini bisa terjadi? Tidak tahu. Ini perebutan kekuasaan keluarga Tang. Benar-benar seperti drama besar. Kurang ajar. Kurang ajar. Berulah tanpa alasan keterlaluan. Kamu juga melukai orang tanpa alasan. Melukai orang tanpa alasan keterlaluan. Kamu lukai kakak kandungmu sendiri. Aku tidak berulah tanpa alasan. Aku sedang menyelamatkan keluarga Tang. Aku sedang menyelamatkan keluarga Tang. Tuduhanmu soal melukai orang tanpa alasan. Tanyakan anak kesayanganmu dan istrinya. Mereka telah melakukan apa terhadap adikku? Ayah, Zeng. Kami tidak melakukan apapun pada Tang Yin. Tang Yi sedang memfitnahku. Apa yang terjadi? Ibu, ini semua salah menantumu. Dia lihat Ina kejar kupu-kupu, lalu jatuh, lalu menolongnya. Tak disangka, itu jadi alasan adik keempat menyerang. Benar, aku dan Linzu lihat dia jatuh, lalu kami bantu bangun. Ayah, Tang Yi fitnah aku. Hawar, kalian tidak bersalah. Serahkan pada ayahmu, dia akan berikan keadilan. Ternyata begini keadaannya. Dia tak tahan melihat orang lain bahagia. Orang seperti ini paling hina. Kukira niatnya tulus bela adik. Tak disangka dia malah manfaatkan adiknya. Jelek-jelekan kakak dan kakak ipar. Memalukan. Kurang ajar. Cepat pulang. Nanti malam ku hukum. Menteri Tang, biarkan aku yang bicara. Anak muda, jalan, dilalui selangkah demi selangkah. Ingat, jangan muluk-muluk. Kau masih muda, mengakui orang lain lebih unggul darimu. Bukan hal yang sulit. Mengejek. Kau pikir, dengan menghasut sedikit saja, bisa memutarbalikkan fakta? Aku datang ke sini hari ini, bukan untuk berkhutbah, juga bukan mendengar alasan kalian. Di hadapanku, siapapun yang melukai adikku, sehebat apapun dia, jangan coba berdalih. Adikku adalah kebenaran mutlak. Apa maksudmu? Anak durhaka. Ada apa ini? Apa yang terjadi di sini? Betul? Usianya masih sangat muda. Dia sangat ramah terhadap dunia ini. Kamu, bagaimana bisa kau tega melakukannya? Tang Yi, kau keterlaluan. Aku tidak menerima permintaan maafmu. Putra mahkota hadir di sini. Bagaimana mungkin melakukan hal jahat seperti ini? Urusanku sudah selesai. Aku akan pergi sekarang. Silakan nikmati hidangannya. Keterlaluan sekali. Kau benar-benar nekat melakukannya. Berdiri di situ. Berhenti. Apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Aku mendengarnya. Lalu apa? Kau ingin mengajariku cara bertindak? Kau belum punya hak untuk itu. Sebagai putra mahkota suatu negara, sekarang pasukan Beidi menyerbu negara dalam kesulitan besar. Yang harus kau lakukan bantu kaisar ringankan beban, bukan buang tenaga, untuk mendekati pejabat berpengaruh. Putra mahkota sepertimu dalam sejarah tidak akan berakhir baik. Ini, apa yang kudengar? Orang ini berani ajar putra mahkota cara bertindak? Benar. Ini sungguh gila. Orang ini tak tahu arti bencana datang dari mulut. Memfitnah dan menghina keluarga kerajaan. Juga kejahatan yang dihukum mati. Ini jelas tidak ingin hidup lagi. Diam, anak durhaka. Cepat berlutut dan minta maaf pada yang mulia putra mahkota. Sampah ini bisa hancurkan reputasiku yang kubangun selama lebih dari 10 tahun. Tetapi, jika tidak membunuhnya, sulit untuk meredakan kemarahan dalam hatiku. Patik menerima pengajaran. Kau benar. Kini Dayan menghadapi masalah internal dan gangguan eksternal. Hamba telah melantarkan urusan negara. Datang ke sini untuk menghadiri pesta? Sungguh tidak seharusnya. Tetapi kau, sebagai seorang menteri, berani menyakiti orang di hadapan hamba? Berlaku semena-mena di depan mata hamba. Di mana kau menempatkan hamba? Di mana kau menempatkan hukum Dayan ini? Hari ini, baik secara emosi maupun nalar, hamba tak bisa memanjakanmu.
Dasar bajingan, siapa yang memberimu keberanian untuk meragukan putra mahkota? Cepat berlutut, minta maaf pada putra mahkota. Kau mau hancurkan keluarga Tang. Hari ini, kau mengacaukan pesta ini. Apakah kau ingin ayah bernasib sepertimu jatuh ke jurang kehancuran? Tang Hua, topeng yang terlalu lama dipakai dikira akan menjadi kenyataan. Tang Jing akan hancur. Sudah pasti. Tapi bukan karena aku, melainkan karena dirimu. Hari ini aku tak membongkar kebohonganmu, bukan karena aku tak punya kemampuan. Tapi beberapa hal lebih meyakinkan jika diucapkan orang lain. Tang Yi, jangan berlagak misterius di sini. Bicara langsung. Hari ini ayah dan pangeran mahkota akan membelamu di sini. Kurang ajar. Kamu baru saja memukul kakak dan kakak iparmu. Kamu sekarang mau lagi memfitnah kakakmu. Karena dia tidak menghargainya, kenapa kalian memaksakan diri? Tang Yi, kau melukai orang di hadapanku. Ini tantangan terbuka pada hukum Dayan. Hukum Dayan tak boleh dilanggar. Pengawal, tangkap Tang Yi segera. Bawa ke kantor ibu kota, tunggu hukuman. Siap. Yang mulia, yang mulia. Sudahlah, dia sendiri yang cari masalah. Jangan sampai keluarga Tang celaka karena dia. Biarkan dia menderita di penjara dulu. Nanti saat amarah pangeran mahkota reda, kita cari cara bebaskan dia. Anak durhaka. Anak durhaka. Benar. Begitulah. Lawanlah. Berani melawan, sudah pasti mati. Melawan mati-matian. Bunuh tanpa ampun. Kebetulan, saya ini juga tidak suka menyerah begitu saja. Tapi Paduka harus pertimbangkan baik-baik. Begitu hari ini mulai bertindak, kita akan jadi musuh. Musuh. Kalau begitu saya tak bisa biarkan Anda duduk di posisi itu. Musuh. Kalau hari ini saya tak mati, posisi putra mahkota Anda tak akan bisa diduduki lama lagi. Pengawal pribadi putra mahkota bisa mencincangmu jadi bubur. Masih lancang. Bukan saya yang bilang, kalau saya jadi Anda, cepat-cepat sujud pada Paduka Putra Mahkota dan minta maaf. Putra Mahkota selalu murah hati. Mungkin akan menyisakan nyawa kecilmu. Siapa tahu? Sungguh keras kepala. Serang. Hentikan. Ini siapa? Memberi hormat pada putra mahkota? Putri bungsu keluarga Tang. Yiner, cepat pulanglah. Kakak ada di sini, tidak akan ada masalah. Yiner kali ini, dia tidak bisa mendengarkan kata-kata kakak. Kakak telah melindungi Yiner selama bertahun-tahun. Sekarang Yiner juga ingin melindungi kakak. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Ya, seorang anak. Siapa yang tega melukainya sebegitu parah? Lukanya sangat parah. Pantas saja Tang Yi menjadi marah. Jika ini adalah anakku, aku pasti akan membabi buta. Kakakku bukan orang yang sembarangan marah. Juga bukan orang tak hormati orang lain. Lukanya terlalu parah. Bukan salah kakak. Kakakku terbaik di dunia. Baik. Yang menyakitiku adalah kakak kedua dan kakak iparku. Putra mahkota, mengapa yang mulia tidak tangkap penjahat? Kakakku ditangkap. Orang jahat sudah saya tunjuk. Kalau tidak ada hal lain, saya dan kakak akan berangkat duluan. Yiner, kamu seharusnya tidak datang. Lukamu bisa saja terbuka kembali. Tidak apa-apa. Kakak oleskan obat untuk Yiner. Yiner tidak sakit. Kita pergi. Minggir. Paduka, ini kesalahan hamba.
karena tidak bisa mendidik adik. Hukum saja hamba kecil ini. Pihak terkait sudah muncul sendiri. Lagi pula dia masih anak-anak. Jika hamba terus menangkap orang sekarang, rakyat pasti akan menganggap hamba kejam. Sudahlah. Sekretaris Tang, karena ini urusan keluarga kalian, hamba tidak pantas ikut campur. Sekretaris Tang, atur sendiri. Pergi. Mengantar Paduka Putra Mahkota. Jangan pergi. Tidak terlambat makan dulu baru pergi. Aduh, bagaimana bisa jadi begini? Hari ini kan hari bahagianya Huaer. Hari pernikahan ini? Ya ampun. Tuan. Ayah, anak durhaka. Tang Yi, biarkan kau sombong beberapa hari lagi. Nanti di pertemuan puisi Shenyuan, aku akan menghancurkanmu. Lukanya hampir sembuh. Baju barunya juga sudah dipakai. Bagus, bagus. Kabari kakak, hari ini hari apa? Hari ini adalah hari kakak memenangkan kontes puisi. Pinter. Ayo pergi. Aduh, memang anakku. Dari sikapnya saja, di kontes puisi, tidak akan ada yang bisa menyaingi anakku. Tuan, di kontes puisi, anak kita pasti akan bersinar. Tentu. Huaer aku ajari sendiri. Sekarang dia sudah menjadi juara ujian kerajaan. Kontes puisi kecil ini pasti bisa mengagumkan dunia. Mengalahkan semua orang. Xiao Yi datang. Di kontes puisi nanti, berusaha keras ya. Dia pantas? Dia tidak mempermalukan keluarga Tang. Sudah syukur. Hadirin, pertemuan puisi Taman Shen hari ini, Grand Tutor untuk Nona Kong. Pesta pemilihan calon suami, ikut ujian tertulis. Semuanya bakat muda terbaik Dayan. Bagaimana mungkin dia bisa datang? Itu Tang Yi. Apa kamu punya kemampuan sebenarnya? Kemampuan sebenarnya. Aku memang punya. Jurusan ilmu eksak, menulis esai kurang ahli, tapi menulis makalah penelitian. Rencana strategi perang, perakitan senjata, penyusunan formasi pasukan, bagiku tak ada kesulitan. Kalau bicara puisi dan syair, meski itu titik lemahku. Tapi aku tak perlu menulisnya. Ayo tunjukkan. Kurasa puisimu hasil beli. Penjual puisimu itu pasti si penyair cilik ya? Sok pakai kayak orang lain. Cuma buat gengsi, sungguh memalukan. Tak pantas berdiri di atas panggung. Mungkinkah ada kemungkinan si penyair cilik yang kalian sebut itu sebenarnya adalah aku? Mungkinkah ada kemungkinan penyair kecil yang kalian sebut-sebut itu sebenarnya adalah aku? Membuat pun tidak perlu naskah. Ternyata, Tuan keempat Tang adalah si penyair kecil. Hebat sekali ya. Hebat sekali. Tuan keempat Tang. Puisi Sungai Merah penuhmu sangat heroik dan bersemangat. Tapi menurutku kau ini sangat tidak berguna. Semua huruf sudah kau kenali. Berani kau membual? Hati-hati kebohonganmu pecah. Dan memerciki wajahmu dengan kotoran. Kakakku tidak membual. Kakakku memang si penyair kecil. Paman Xiao bisa membuktikannya. Kakakku memang si penyair kecil. Wah, Tang Yi. Untuk mempertahankan sandiwaramu, kau sampai memanfaatkan adik kandungmu sendiri. Kalau kau si penyair kecil, aku, tuan muda ini, akan makan seluruh meja ini. Xiao Ce, bisa jadi saksi. Siapa Xiao Ce? Muncul dan tunjukkan dirimu. Benar. Berdirilah. Xiao Ce yang disebut Tang Yin seharusnya adalah hamba. Xiao Ce sudah berdiri. Apa yang hendak kau lakukan? Menghadap Kaisar. Semoga yang mulia dalam keadaan baik. Xiao Ce adalah kaisar. Paman Xiao, mereka ganggu kakak laki-lakiku. Kamu harus jadi saksi untuk kakak laki-lakiku. Kakakku Xiao Shixian. Baik. Aku dalam keadaan baik.
Tetapi para menteri yang terkasih mungkin tidak akan begitu baik. Xiao Che maju ke depan. Apa yang ingin kamu lakukan? Yang Mulia, ampunilah aku. Yang Mulia, maafkan nyawaku. Semuanya dia. Memasukkan diri sebagai Xiao Shixian. Aku sungguh tidak tahan melihatnya. Karena itulah, aku berbicara tanpa sopan. Semua orang yang hadir di sini bisa membuktikannya. Semua orang bisa membuktikannya. Siapa yang memberitahumu dia adalah palsu? Tang Yi adalah Xiao Shixian. Aku sudah memberitahumu sejak lama. Kakak laki-lakiku adalah Xiao Shixian. Tang Yi adalah Xiao Shixian. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Tang Yi pantas menjadi Xiao Shixian? Sama sekali tidak mungkin. Ini pasti kesalahan yang mulia. Ini pasti kesalahan yang mulia. Ini tidak mungkin. Dalam beberapa tahun terakhir, aku awasi Tang Yi ketat. Setiap hari, dia bahkan tidak punya waktu luang. Dia bahkan tidak pernah menyentuh buku. Dia hanya bisa mengenali beberapa huruf. Bagaimana mungkin dia penyair peri kecil? Bagaimana mungkin dia penyair peri kecil? Ini tidak mungkin. Ini bukan mimpi. Aku selesai. Barusan kau bilang, jika Tang Yi adalah penyair peri kecil, kau akan makan meja ini. Ide bagus. Kaisar akan memenuhi keinginanmu. Pengawal. Yang Mulia, ampunilah hamba. Biarkan dia hidup. Potong meja ini dan beri dia makan. Setelah kenyang, hukum dia 30 cambukan. Yang Mulia. Yang Mulia, kasihanilah. Yang Mulia, ampun. Baiklah. Intermezzo selesai. Acara utama bisa dimulai. Ayah, menurutku, hal ini... Pendapatmu tidak penting? Pergi jauh. Aku jijik melihatmu. Nona Kong. Perjamuan puisi Taman Shen bisa dimulai. Tang Yi, tunjukkan saja kemampuanmu. Hari ini aku pasti kalahkanmu. Soal penyair peri kecil itu, aku habis-habisan bertarung denganmu. Kalian sudah bilang begitu. Aku tak akan berpura-pura lagi. Aku buka kartunya. Ini bukan tentang kalian. Maksudku adalah, dalam hal puisi dan syair, semua yang hadir di sini. Tidak ada apa-apanya. Tidak terima? Ayo bertarung. Bocah, Tang Yi. Jangan lancang. Tang Hua, jangan beri aku muka. Ajari bocah ini pelajaran yang keras. Dia harus tahu mengapa kakak sulung tetap yang tertinggi. Jangan salahkan aku jika tak ingatkan kalian, berharap dia menekanku hanya mimpi. Terlebih lagi, kalian akan kalah dengan memalukan. Untuk menyesalkan sedikit harga diri untuk kalian, ku beri kalian satu pilihan. Mengaku kalahlah. Lebih baik menyerah sekarang daripada nanti. Terinjak-injak di bawah kakiku. Jauh lebih baik begitu. Sudahlah. Hentikan keributan. Punya kemampuan asli atau tidak, kita lihat di medan perang. Nona Kong, pertemuan puisi Taman Shen, selanjutnya serahkan padamu. Baik, Paduka. Kalau Baginda sudah bersabda, maka saya tidak akan sungkan lagi. Sebenarnya tema pertemuan puisi kali ini berkaitan dengan Taman Shen. Taman Shen mencatat kisah cinta pilu dari zaman dinasti sebelumnya. Jenderal Lu dari dinasti sebelumnya dan Tang Yuer awalnya adalah sepasang suami istri yang sangat mesra. Ibu Jenderal Lu takut Tang Yuer pengaruhi masa depan putranya, lalu pisahkan mereka paksa. Kisah ini terdengar agak familiar. Bukankah ini kisah Lu Yu dan Tang Wan? Sebelum berangkat ke medan perang, Jenderal Lu mengunjungi kembali Taman Shen. Di sana, ia tak sengaja bertemu dengan Nona Tang. Kemudian Jenderal Lu memimpin pasukannya ke utara, dan akhirnya gugur dengan gagah berani di garis depan. Saat Nona Tang menerima kabar duka itu, ia jatuh sakit parah dan menyusul sang jenderal. Kisah cinta yang begitu pilu dan indah ini hanya memiliki sedikit puisi yang terkait. Celaka. Celaka! Aku jarang menghafal puisi cinta seperti ini. Tugasku adalah menggambarkan isi hati Jenderal Lu saat Nona Tang mengangkat gelas untuk mengantarnya pergi berperang. Aku harus menulis sebuah puisi atau lirik yang mencerminkan pikiran dan perasaannya saat itu. Kenapa penyair kecil pikir topikku terlalu mudah?
Bukan. Aku bisa mencontek sekarang. Nona Kong, yakin pakai topi ini? Tentu. Sebenarnya, aku ingin tahu apa yang dipikirkan Jenderal Lu saat terakhir kali bertemu Nona Tang. Apa pikirannya? Adik keempat, bukankah kau penyair kecil? Pasti sudah punya persiapan, kan? Katakanlah untuk didengar. Biarkan semua belajar. Tuan keempat Tang dijuluki penyair kecil. Sudah ditulis. Karena sudah menulis, lebih baik tunjukkan dulu supaya kami bisa melihat. Aku memang sudah selesai menulis. Tapi kalau aku yang pertama bertindak, kalian tak akan punya kesempatan. Benar atau tidak? Baru sebentar saja, sudah selesai ditulis? Tidak mungkin. Waktunya singkat. Pikiran belum sempat disusunkan. Jangan mempermalukan diri di sini. Baginda bilang kau dewa puisi kecil. Kau anggap dirimu dewa. Entah dengan cara apa kau menipu Baginda. Menjadi dewa puisi kecil, sudahlah. Sekarang di acara seperti ini, berani bertindak begitu lancang. Itu sama saja mencari celaka. Orang seperti dia ini harusnya dihancurkan reputasinya. Tidak boleh terlahir kembali selamanya. Tang Yi, kau yakin sudah selesai menulis? Tentu saja. Sudah lama selesai ditulis. Adik keempat sudah menulisnya. Kenapa tidak diperlihatkan ke keluarga kerajaan? Aku justru penasaran. Bagaimana adik keempat dalam waktu sesingkat ini bisa menulis karya puisi yang luar biasa indahnya? Karena kalian memang membutuhkannya. Maka aku akan memenuhi keinginan kalian. Jalani jalan kalian. Biar kalian tak punya jalan lagi. Nona Kong sudah selesai menulis. Tiba-tiba, ide mengalir deras. Tanpa sengaja menulis 2 puisi. Aku tidak tahan lagi, Nona Kong. Lihat tulisannya. Tulisan berantakan itu. Dia harus turun segera. Daripada mempermalukan diri di sini. Ayahnya sendiri sudah tak tahan. Cukup buktikan. Tulisannya itu sangat berantakan. Kalau dia bisa menulis 2 karya legendaris, aku rela berdiri tangan sambil makan kotoran. Atau jadi Kasim di istana. Karena kalian masih ingin wajah dipukul lebih bengkak, maka aku akan penuhi permintaan kalian. Ayo. Sudah kukatakan, dia hanya terkenal karena nama palsu. Sang dewa puisi kecil. Kesombongannya keterlaluan, bukan? Nona Kong, tak perlu jaga gengsinya. Hari ini reputasi Tang Yi hancur. Semua ini akibat ulahnya sendiri. Bukan. Siapa yang memberitahu kalian? Kong Shilan tak berbicara karena tulisanku buruk. Mungkinkah? Tulisanku terlalu bagus. Tuanmu datang benar. Aku sungguh terpukau sampai tak bisa berkata-kata. 2 puisi karya Tuan Muda, Tang ini, pasti menggambarkan kisah Jenderal Lu dan Nona Tang yang penuh cinta pilu nan nyata. Awalnya saya minta dia menulis tentang saat Nona Tang menghormati Jenderal Lu dengan minuman, perasaan Jenderal Lu waktu itu. Tuan Muda Tang hebat sekali, bisa menggambarkan Nona Tang dan menuliskan perasaannya saat itu. Tulisannya bagus sekali. Dari semua sajak ini, setiap karya bisa menjadi mahakarya abadi. Nona Kong, apakah Anda salah paham? Aku tidak percaya. Beraninya Anda membacakan sajak itu. Bagaimana mungkin dia menciptakan 2 mahakarya abadi? Baik. Kalau begitu, akan kubacakan 2 karya Tuan Tang keempat. Sekarang, pertama, jepit rambut Phoenix. Tangan lembut kemerahan. Tangan lembut kemerahan, anggur kuning, musim semi meriah, pohon willow di tembok istana. Angin timur ganas, kebahagiaan tipis, secangkir kerinduan, bertahun-tahun terpisah. Salah.
Musim semi berlalu, tubuh mengurus sendu, bekas tangis membasahi sutra hingga tembus. Tidak mungkin. Tang Yi, bagaimana mungkin dia menulis sajak dengan suasana hati seperti ini? Dia bahkan belum pernah menyentuh tangan wanita. Bagaimana mungkin dia bisa menciptakannya? Dia, bagaimana dia bisa memahami hal-hal semacam ini? Baiklah, memang pantas orang yang kupilih. Kerja bagus. Sumpah gunung masih ada, tapi surat cinta sulit tersampaikan. Jangan. Dewa puisi kecil. Ini dewa puisi kecil. Hebat sekali, saya salut. Ternyata Dia cuma bilang fakta. Sekarang dia pakai fakta itu untuk tampar muka semua orang. Dia hanya beruntung saja. Apa yang perlu dibanggakan? Benar, hanya keberuntungan semata. Coba juga. Lihatlah keberuntungan kalian. Bagaimana? Tang Yi, jangan terlalu sombong. Bukankah masih ada satu lagu? Aku tak percaya kamu bisa lihat dari sudut pandang wanita, lalu menulis dengan bagus. Menulisnya sangat bagus. Nona Kong, nasihat baik tak mempan bagi orang nekat. Kalau mereka merasa harga diri tak penting, jangan sungkan-sungkan lagi. Maka, kukidungkan syair keduaku. Ini ditulis dari sudut pandang Nona Tang. Syair ini, Cai Tu Feng, melengkapi syair pertamaku. Dunia kejam, manusia bengis. Hujan senja, bunga layu cepat. Angin pagi keringkan sisa tangis. Rasa dalam hati, kuungkap sendiri di pagar. Susah. Kita terpisah, masa lalu tiada lagi. Jiwa sakit bagai ayunan goyah. Sangkalang malam sunyi, dingin menusuk. Takut ditanya, telah telan, dan pura gembira. Tertutup. Syair Cai Tu Feng indah sekali. Hekatnya penyair cilik, luar biasa. Jenderal Lu dan Nona Tang saling mencintai, tapi dipisahkan. Kekasih tak bersatu. Menyedihkan sekali. Tang Yi sangat berbakat. Siapa tadi bilang dia tak berguna? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Seharusnya tidak begini. Dia. Bagaimana mungkin Tang Yi bisa bangkit? Dasar keterlaluan. Rupanya kau pura-pura. Di usia muda, pikiranmu sudah sedalam itu. Kau pantas jadi putra Tang Jing? Bukan. Kira kau aku mau? Kau? Tak apa, aku masih punya Huair. Aku terhadapnya, putra yang kutumbuhkan sendiri, sangat percaya diri. Puisi-puisi ini takkan bisa kutulis seumur hidupku. Dasar jahanam, sudah jelas kudominasi dengan ketat. Bagaimana dia bisa dapat kesempatan bangkit? Bagaimana mungkin? Bukankah dia sampah? Kenapa dia bukan sampah? Bagaimanapun, Tang Yi harus berguna bagiku. Kalau tidak, akan kubunuh dia. Bagus. Puisi yang hebat. Di sini seharusnya ada tepuk tangan. Tepuk tangannya, atas nama Kaisar berikan tepuk tangan untuk Tang Yi. Jangan sungkan. Tidak perlu bersikap seperti itu. Lagi pula, ini biasa. Jangan berlebihan. Aku bilang, akan ambil jalan kalian, biar kalian tak punya jalan lagi. Aku tak mungkin ingkar janji. Rendah hatilah. Hormatilah aku. Orang inilah. Baru saja mengatakan bahwa semua yang hadir di sini adalah sampah. Dia telah menghina kalian seperti ini. Dia bahkan ingin jadi tuan tang kalian. Aku saja tidak bisa menerimanya. Kalian semua adalah murid istana. Orang-orang yang bergelar. Bagaimana bisa kalian membiarkannya begitu lancang? Ayo, kalahkan dia. Para hadirin, sebelumnya Tuan Muda Tang mengatakan, jika dia bertindak, para hadirin, tak ada kesempatan lagi bagi kalian. Perkataannya sombong. Para hadirin sekarang bisa bertindak untuk mengalahkannya. Sekarang, kalian semua bisa langsung bertindak. Kalahkan dia. Biarlah memalukan. Saya tidak akan ikut lagi. Saya mengaku kalah. Penyair muda sangat berbakat. Saya mengakui kekalahan. Saya pamit.
Tidak bisa menang, ya. Tidak bisa menang. Tidak ada yang memalukan. Ayo pergi. Ayo pergi. Kalian, Wah, akhirnya tiba. Adegan pertikaian antar saudara. Hari ini, saya justru ingin melihat apakah Tang Yi, si penyair muda ini, lebih hebat, atau Tang Hua, sang juara 3 ujian, yang lebih hebat. Sudah menunggu lama. Saya memang menunggu Anda. Ayo, biar saya lihat. Apa kemampuan Anda? Hua, kalahkan dia. Kakak, kalahkan dia. Injak dia sampai ke bawah kaki. Sekali gagal hari ini, reputasi akan hancur total. Karena itu, saat ini hanya bisa bertaruh nyawa. Tang Yi, penyair muda. Kau menjiplak puisi saya. Senangkah kau menjiplak? Kau menjiplak puisi dan syairku. Nikmat ya menjiplak? Katanya ini jiplakan, jiplakan. Kenapa bisa begini? Apa ini? Aku sudah siap sepenuhnya. Kau main begini. Beberapa hari ini aku langsung bimbing dan awasi. WR tak pernah menulis kedua syair ini. Tak mungkin, judulnya kan kususun dadakan. Bagaimana Tang Hua bisa lebih dulu menulis puisinya? Tang Hua. Aku terlalu mengagungimu. Cara-caramu ternyata sangat rendahan. Plagiat. Aku belum menyalahkanmu karena menjiplak karyaku. Kau malah lebih dulu menggigitku. Aku kan diangkat langsung oleh Kaisar sebagai juara 3 ujian kekaisaran. Mana mungkin aku perlu menjiplakmu? Justru kau, beberapa hari lalu, saat ikuti tema Nona Kong untuk menulis syair, mencuri naskah rancanganku, masih berani bicara sembrono. Kau, barulah penjiplak sejati. Ternyata, dua puisi Tang Yi hasil jiplakan semua. Lalu aku turun panggung buat apa? Aku malah menyerah ke penjiplak. Menjiplak itu memalukan, aib bagi sastra Dayan. Kakakku tidak menjiplak. Peniru itu pengkhianat. Sudah cukup. Semua, hentikan keributan. Tang Yi, masalah jiplak-menjiplak ini bagaimana? Bagaimana bisa? Tidak terima kalah saja. Puisi, nasihat yang dibuat saat ujian istana dulu tidak lain adalah jiplakanku. Tapi dengan puisi itu, Baginda mengangkatnya sebagai juara 3 ujian. Makanya dia berani seenaknya menuduhku menjiplak. Lagi pula, mana mungkin orang percaya pada puisi kecil tak terkenal dibanding juara 3 ujian pilihan Baginda. Orang waras pasti tahu. Harus percaya siapa? Diam! Ini tuduhan palsu. Apakah kau tahu? Saat itu, saat Tang Hua menulis puisi nasihat, kami semua hadir. Benar bukan? Siapa bilang dia menjiplak? Tang Yi, puisi nasihat. Apakah ini jiplakan atau bukan? Apa kau punya bukti? Bukti. Kebetulan, memang ada. Puisi ini berjudul Kenangan Pangeran Futua akan Aib Jingkang. Ini sebelumnya, Pangeran berkeluar kota inspeksi di 36 Batalion Ibu Kota. Kuhadiahkan pada Pangeran. Ini puisi dari Tang Yi untuk Pangeran Fu. Bagaimana? Siapa juara ujian terbaru? Lapor padaku sekarang. Pangeran Fu. Benar-benar Pangeran Fu. Pangeran Fu benar-benar datang. Itu Pangeran Fu. Ini tidak mungkin nyata. Tang Hua jiplak puisi Tang Yi untuk Pangeran Fu. Tidak mungkin. Jika ini benar, itu adalah kejahatan menipu kaisar. Pangeran Fu. Benar-benar Pangeran Fu. Ingat masa Aib Jingkang, dia robek lebih dari 100 orang baidi sendiri. Orang yang benar-benar tangguh. Bermain dengan Tang Yi, tak masalah. Tapi bermain dengan Pangeran Fu, sama saja cari kematian. Tang Yi, kau mencelakakanku. Benar sekali. Aku memang sedang mencelakakanmu. Bukankah sudah kuperingatkan? Masih menanyakan hal tolol seperti ini? Awalnya, Tang Yi sudah peringatkan aku. Saat itu aku tak percaya. Tak kusangka, ternyata benar. Tang Hua, kau begitu lancang memancingku. Kau pikir karena itu, sebagai wara ujian yang ditunjuk Yang Mulia, lalu merasa aman? Bagaimanapun, Yang Mulia tak mungkin keliru. Tapi kalian lupa satu hal. Yang keliru bukanlah Yang Mulia. Berdasar apa kau berani
Yang Mulia akan mengambil risiko besar hanya untuk menutupi kesalahanmu. Sekarang, yang bisa selamatkan aku cuma satu orang. Orang itu Tang Yi. Asalkan dia mau bekerja sama memerankan sandiwara bersamaku, semuanya bisa kembali normal. Xiao Yi, aku salah. Maaf, aku tak seharusnya menjiplak puisimu, apalagi pakai untuk lawanmu. Tolonglah aku. Xiao Yi, kita adalah saudara. Saudara sedarah yang tak terpisahkan. Tolonglah aku janji tak akan lagi pakai puisimu untuk melawanmu. Tang Yi, penghinaan hari ini akan kubalas 1000 kali lipat di masa depan. Barangkali kau keliru memahami satu hal. Di mataku, kita sama sekali bukan lawan yang setara. Jika ingin jadi lawanku, kau belum cukup berkualitas. Alasan aku hari ini membuat seluruh ibu kota tahu kemampuanku. Bukan untuk mencari sensasi, melainkan agar sebagian orang sadar. Jangan cari gara-gara denganku. Jika kau macam-macam, akibatnya akan fatal. Tang Yi, kamu jangan keterlaluan. Kita semua satu keluarga. Harus bikin keributan, hidup atau mati. Ini memalukan keluarga Tang kami. Ayah tidak akan membiarkanmu lolos. Memohon padaku percuma. Bagaimana jika aku akan membantumu memohon kepada pangeran? Salam hormat dari yang lebih muda untuk pangeran. Pangeran, juara Tang ingin aku menanyakan padamu, bisakah kejadian hari ini diampuni? Maafkan nyawanya. Hidup dan matinya bukanlah kuasa yang kupunya. Juara Tang, puisi kenangan Lembaga Jingkang milik Pangeran Futua, bagaimana bisa menjadi puisi nasihatmu? Ayo, jelaskan padaku dengan baik. Penjiplak. Sungguh mempermalukan kaum terpelajar di seluruh negeri. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Putra yang paling kuhargai ternyata pengecut hina. Pemanipulasi perasaan munafik. Putra sulung yang paling aku pandang rendah. Putra sulung yang paling aku pandang rendah. Putra sulung yang paling aku pandang rendah. Barulah yang benar-benar berpengetahuan luas. Barulah yang benar-benar berbakat luar biasa. Ini tidak mungkin. Huair begitu berbakat. Bagaimana mungkin dia menjiplak? Bagaimana dengan puisi orang tak berguna ini? Huair, ibu sudah melakukan begitu banyak untukmu. Bagaimana kau bisa mengecewakan ibu? Beraninya kau mengecewakan ibu. Huair. Kakak, kau bagaimana? Selesai. Sekarang semuanya hancur. Tang Hua, Kaisar hanya akan bertanya sekali. Puisi untuk ujian istana itu, apakah menjiplak milik Tang Yi? Yang Mulia, hamba tahu salah. Mohon Yang Mulia kasihani hamba. Hamba dikuasai setan, lalu menjiplak puisi Tang Yi. Yang Mulia, mohon Yang Mulia kasihani. Hamba tak akan berani lagi. Tang Yi, kejahatan kalian adalah menipu dan tidak menghormati Kaisar. Kejahatan yang pantas mati. Katakan, bagaimana Kaisar harus menghukum? Menjawab Yang Mulia, penipuan terhadap Kaisar, hukuman mati. Semua dihukum mati. Tak ada yang tersisa. Apakah itu maksud Kaisar? Bukan itu maksud Kaisar. Perang besar sudah di depan mata, Kaisar ingin kau membujuk Kaisar untuk menakuti mereka. Yang Mulia, perang siap pecah kapan saja. Negara butuh orang. Hamba tua mohon, ampuni nyawa mereka. Baiklah. Hari ini, atas nama Jenderal Tua, Kaisar akan mengampuni nyawa kalian. Hanya dihukum dengan mengurangi gaji 2 tahun sebagai hukuman. Tapi ada syaratnya. Perbekalan yang dikirim ke perbatasan utara harus tiba dalam 3 hari. Jika ada penundaan, semua akan dianggap sebagai pengkhianatan negara. Tang Jing. Hamba tua hadir. Atas nama penyair cilik. Nyawamu diampuni. Jabatanmu diturunkan 3 tingkat. Akan dievaluasi nanti. Hamba. Terima kasih atas kemurahan Yang Mulia. Pengawal. Umumkan ke seluruh negeri. Cabut semua gelar Tang Hua. Turunkan status jadi rakyat jelata. Akan diangkat jabatan seumur hidup. Yang Mulia, mohon pengampunan. Yang Mulia, takkan kuulangi. Hua. Untuk keluarga Tang, urusan internal keluarga, selesaikan sendiri. Jika sampai mengganggu, hingga terdengar olehku. Tang Jing. Hamba tua hadir. Jangan kembali ke ibu kota seumur hidup. Hamba menuruti perintah. Baiklah. Kuumumkan,
juara pertemuan puisi Shen Yuan adalah Tang Yi. Nona Kong, usulanmu telah kupikirkan. Urusan pernikahanmu, putuskan sendiri. Putrimu, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Karena telah datang ke dunia ini, tak hanya ingin hidup dengan martabat, tapi juga penuh kejayaan. Rekrutmen listrik, hidup mulia. Hidup mulia. Hari ini, barulah langkah pertama. Tang Yi di masa depan hanya akan semakin baik.